Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati iman yang berbahagia, ikhwan fillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita tidak mendapatkan petunjuk, tentu perkara-perkara yang kita hadapi yang semestinya urusan mukmin itu mengagumkan, tapi tidak menjadi mengagumkan lagi tatkala tidak ada kesabaran di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, ajaban lil amri mu'minin, betapa mengagumkan perkara orang mukmin. Inna amrohu kullahu khairan, karena sesungguhnya semua urusannya baik. Walaisa dzaka li ahadin illa li mu'min, dan itu tidak dimiliki seorang pun selain oleh orang mukmin. Walaisa dzaka li ahadin illa li mu'min. Mahkota kekaguman apakah yang perlu kita sematkan kepada orang beriman? Yaitu in asobathu syarra'u syakaro fakana khairun lahu. Sebab bila orang mukmin itu mendapat kesenangan, ia bersyukur, fakana khairun lahu, dan syukur itu baik baginya. Wa in asobathu dzarra'u sabaru, dan bila ditimpa kesulitan, ia bersabar, fakana khairun lahu, dan sabar itu baik baginya. Begitu caranya Rasulullah memudahkan kita untuk memahami bagaimana menempatkan sabar dan bagaimana pula meletakkan syukur. Kemudian juga melalui Abu Hurairah kita bisa ketahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul muslima min nasabin, setiap muslim yang ditimpa penyakit, wala wasabin, keletihan, wala hammin, kekhawatiran, wala huznin, kesedihan, wala adhan, gangguan, wala ghammin, ditimpa kesusahan, hatta syaukati yushakuha, bahkan duri yang melukai dirinya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, pasti Allah akan menghapus dengannya sebagian dari dosa-dosanya. Riwayat Al-Bukhari. Begitulah kesabaran-kesabaran yang memang setiap hari kita perlukan. Sebagaimana kita memerlukan tarikan nafas setiap saat, pastikan terdapat vitamin kehidupan atau nutrisi kehidupan yang namanya sabar dan syukur. Sudah dipastikan ketika perjalanan kehidupan suami istri dari waktu ke waktu tentu mengalami berbagai macam aneka kisah-kisah dalam kehidupan. Namun hal apapun yang menyibukkan bagi para suami, ketahuilah bahwa kita sebagai pelindung, sebagai pengayom bagi seorang istri, ketahuilah bahwa dia, istri kita, selalu ingin diapresiasi, dihargai. Sebagaimana pada YouTube yang lalu sudah kita bahas tentang perlunya komunikasi yang baik, yang islami, sesuai dengan sunnah Nabi. Juga seorang istri itu butuh diapresiasi, apalagi istri, bahkan anak-anak kita pun butuh penghargaan dari kita. Jangan karena anak-anak kita itu adalah anak kecil yang dia tidak akan ada tanpa kita, kemudian kita bisa berbicara seenaknya atau serampangan. Sungguh itu tidak mendidik. Jadi kalau ada ibarat seorang istri dan anak itu butuh penghargaan, butuh apresiasi, sebagaimana kita suami juga ingin selalu dihormati. Seperti itulah keadaannya, hal yang seimbang, hal yang adil. Suami butuh dihormati, anak dan istri butuh dihargai. Oleh karenanya dalam persoalan berbagi cerita dan berbagi pengalaman, janganlah ketika kita makan siang dengan rekan-rekan kita, dengan kawan-kawan kita, kita bisa berbagi cerita dengan ramai dan penuh tawa canda. Tapi di rumah dengan anak istri kita tidak melakukannya dengan quality yang lebih baik. Harusnya kita memikirkan secara lebih serius, ada alokasi yang tingkatnya jauh lebih baik daripada kepada teman-teman kita. Karena akrobin, karib terdekat dari kita, lingkar terdekatnya istri dan anak. Maka sering-seringlah kita bercerita kepada anak istri kita tentang aktivitas kita. Apa maksudnya? Agar ketika dibutuhkan mereka dalam sebuah perintah kecil saja, mereka sudah menyiapkan diri dalam suatu gerak baris yang kita inginkan. Mereka bisa memberikan dukungan untuk setiap aktivitas kita yang kita perlukan. Jadi sekali lagi,
berbagi cerita yang proporsional yang memang perlu dan bukan aurat atau sesuatu yang tidak akan menimbulkan mudarat adalah hal yang perlu dilakukan oleh para suami. Akan pada hari akhir. Di situ Rasulullah katakan, "Fala yu'zi jarohu." Janganlah dia mengganggu tetangganya. Tetangga bisa dalam arti luas, di luar rumah kita, teman kita. Tetapi di sini wastausu bin nisa'i khairan, dan berbuat baiklah kepada wanita. Tetangga terdekat di rumah kita adalah istri kita. Fa innahunna khuliqna min dhila'in. Mereka para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Subhanallah. Di mana Rasulullah mengatakan hal ini supaya kita bisa mengerti, punya pengertian bagaimana keadaan tulang rusuk itu. Wa inna a'waja syai'in fidzilai a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang bagian atasnya. Jadi perempuan ini tercipta seperti itu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, jika engkau meluruskannya maka engkau mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waja, dan jika engkau biarkan maka akan tetap bengkok. Bukankah ini keadaan yang sulit? Jika diluruskan patah, jika dibiarkan bahaya bengkok ini. Karena makna dalam bengkok di sini adalah hal-hal yang buruk yang akan ditimbulkannya. Oleh karena Rasulullah katakan di sini, fastausu bin nisa'i khairan. Oleh karena itu berbuat baiklah kepada wanita. Bersabarlah mencari jalan-jalan yang tepat untuk memperlakukan para istri kita. Ada lelucon di mana seorang istri ketika meminta suaminya untuk memilihkan baju yang warna kuning atau yang warna hijau, lalu kita katakan warna hijau yang kita tunjuk, ternyata dia keluar dari kamarnya dengan menggunakan baju putih yang dia pilih pada bagian terakhir keputusannya itu. Itulah salah satu sulitnya alur-alur keputusan hati wanita. Tapi apapun, ambillah sikap-sikap yang baik terhadapnya. Jadi kita tidak bisa mengeluh luar biasa tentang keadaan wanita gitu, karena memang perempuan begitu keadaannya. Kuncinya sabar. Nah tentu hadis ini jangan dipakai oleh para wanita untuk setiap orang memaklumi tentang perasaannya yang labil, tentang pikirannya yang berubah-ubah, tentang emosinya yang meledak-ledak. Bukan ini. Tentu salah kalau hadis ini dijadikan backup dari sikapnya yang keliru. Bukan itu. Ini adalah betapa Islam memiliki suatu penghargaan yang luar biasa kepada perempuan. Begitu toleransinya Islam pada hal-hal perasaan perempuan. Walaupun tidak ada toleransi dalam persoalan yang memang sudah final tentang aurat, tentang halal dan haram, serta dalil-dalil yang sudah qat'i kedudukannya tentang bagaimana perempuan. Demikian pula kadang-kadang ketika istri kita mengeluh tentang berbagai macam hal, ketika kita berikan solusi, malah dia tidak mau mendengarnya. Sebagai laki-laki tentunya kita secara otomatis akan memberikan nasihat. Tapi kadang-kadang bukan nasihat yang dia perlukan, bukan petunjuk yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah sekedar untuk didengar. Bicara saja dia. Maklum, menurut para ahli bahwa wanita itu produksi kata-katanya dalam per hari itu tinggi sekali. Pada saat sedang meninggi dorongan untuk bicaranya, dan kebetulan kita harus berada di hadapannya untuk mendengar keluh kesahnya itu, maka disitulah kita perlu hanya mendengarkan saja secara aktif, empati atau pura-pura empati bahkan. Saya tidak bermaksud mengajari kepura-puraan. Empati yang harus kita bangun. Apa empati? Yaitu di mana kita berusaha merasakan apa yang dirasakan. Jadi ketika dia menyampaikan masalah atau keluhannya, bila perlu tanyalah kepadanya apakah perlu nasihat atau petunjuk atau tidak. Kalau dia tidak bersegera menjawab, maka dengarkan saja sampai dia selesai. Dalam saat yang sama, maka kita menunjukkan empati. Kita ikut merasakan, kita ikut terbawa dengan apa yang dia rasakan. Kalau sudah begitu, dia senang. Dan jangan lupa, giliran berikutnya, pada saat memang dia membutuhkan solusi, maka fokuslah, perhatikanlah apa yang dia keluhkan.
Dan ketika kita tahu bahwa dia menginginkan solusi, maka fokuslah pada masalah yang dia hadapi. Dan sebagai laki-laki yang bijaksana, tentu logika kita akan lebih bekerja daripada perasaan. Sebagai laki-laki yang berwawasan, ilmu kita, taklim kita, ketika kita memberikan solusi, itu tidak keluar dari garis-garis syariat. Janganlah kita terbawa oleh aliran deras dari perasaan wanita yang sangat emosional dalam kisahnya. Salah-salah kita bisa melakukan suatu hal-hal yang destruktif, yang merusak, yang mencelakakan. Kadang-kadang perempuan setelah menceritakan sesuatu masalah, dalam saat yang lain perasaannya sudah berganti menjadi perasaan yang lain. Berpeganglah pada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Disinilah perlunya para laki-laki untuk terus membekali diri dengan kajian-kajian yang Qur'ani. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.